pemilihan di 2020 juga catatan sejarah pertama kali pemilihan serentak di masa pandemi, kan gitu. Bagaimana penyelenggara pemilu gitu. Ini walaupun yang kemarin sudah diundur ya dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Ini juga bagaimana KPU tetap melaksanakan tapi juga menjaga keselamatan masyarakat, kan. Karena keselamatan masyarakat ini sangat penting, kan. Nah, ini juga bagian yang tidak mudah, kan itu. Namun KPU tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Agustiningsih akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan dan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Nah, pada talkshow kali ini kita akan membahas mengenai dinamika teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Sudah hadir bersama kita narasumber dari anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ibu Dr. Randa Putnawati MSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Ibu sudah berkenan hadir di KPU Kebumen Menyapa kita. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu untuk Ibu dan keluarga. Amin. Ya Bu, begini, melihat dari tema kita pagi kali ini ya Bu, tentang dinamika teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan merupakan hal yang wajib menjadi perhatian penting mengingat proses kedaulatan rakyat dalam pemilu dan pemilihan wajib dijamin kelancaran maupun fasilitasnya ya Bu. Nah, menurut Ibu itu bagaimana pandangan terkait pelaksanaan dalam pemilu 2020 dan pemilu 2019 ya Bu, maaf maksud saya, dan pilkada 2020 yang lalu. Oke, terima kasih. Jadi setelah negara kita ini reformasi, maka penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ini dilakukan secara langsung. Ada partisipasi masyarakat ini secara langsung mengekspresikan kedaulatan rakyatnya ini, kedaulatan ini di tangan rakyat gitu. Sesuai dengan konstitusi, amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, keterlibatan pemilih ini, keterlibatan masyarakat ini sangat penting di dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, kan itu. Nah, karena apa? Karena suksesnya pemilu, suksesnya pemilihan ini tidak hanya dilakukan atau di tangan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, tapi seluruh elemen masyarakat ini sangat penting di dalam mewujudkan suksesnya pemilu maupun pemilihan secara luber, jurdil, berintegritas dan bermartabat. Nah, ketika kita menengok penyelenggaraan pemilu 2019 kemarin, gitu kan, banyak evaluasi, banyak catatan-catatan yang dilakukan oleh penyelenggara, oleh stakeholder, ini peserta pemilu maupun pemilih itu sendiri. Karena di pemilu 2019 kemarin ini kan bahasanya paling rumit, ya paling rumit sedunia. Karena apa? Karena ada di satu waktu itu ada 5 jenis pemilihan, maka ada 5 jenis surat suara. Surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden, surat suara untuk pemilu DPR RI, surat suara untuk pemilu DPD, surat suara untuk pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Dan surat suaranya tuh besar-besar, kan gitu. DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota suratnya kan satu koran gitu. Ini juga bagian dari catatan penyelenggara pemilu, terutama KPU. Banyak ini di samping teknis penyelenggaraan saat hari pemungutan, ini teman-teman pemilih atau masyarakat
juga peserta pemilu kita sosialisasikan terhadap penyelenggaraan serentak gitu kan, pemilu serentak di 2019 kemarin. Karena catatan sejarah kan baru kali 2019 dan evaluasi yang didapat oleh teman-teman gitu kan, di samping penyelenggara pemilu yang ad hoc gitu, PPK, PPS, KPPS, ini bebannya juga sangat berat. Bebannya sangat berat, terus banyak badan ad hoc ini yang kelelahan, kan gitu kan, kemarin evaluasi itu. Banyak yang kelelahan, juga ada yang sampai meninggal dunia. Ini banyak sekali. Ini juga menjadi sorotan publik kan gitu. Sorotan publik bagaimana nanti KPU ke depannya di pemilu 2024 nanti agar tidak terjadi seperti di pemilu 2019. Nah, pemilih sendiri juga mengalami kesulitan kan gitu. Padahal tujuannya pemilu sesuai Undang-Undang 7 2017 itu kan memudahkan pemilih. Ada akurasi suara yang sah kan gitu, valid gitu. Nah, ini juga bagian dari catatan bagi KPU selaku penyelenggara pemilu. Nah, dari sekian catatan-catatan ini dan juga dari NGO juga melakukan survei penelitian terhadap penyelenggaraan pemilu 2019. Artinya di pemilu 2019 ini sorotan publik dan juga dunia ini sangat luar biasa, karena bahasanya Pak Yusuf Kalla waktu saat itu masih wakil presiden kan paling rumit sedunia kan gitu. Nah, namun begitu KPU selaku penyelenggara secara teknis dan itu juga terlampaui dengan baik, terlaksana dengan baik. Tentunya juga kerjasama secara intens, komunikasi, koordinasi dengan para pihak. Ada peserta pemilu, ada pemilih, ada pemerintah, TNI, Polri, ini bersinergi untuk mensukseskan pemilu 2019. Dan partisipasi juga baik di pemilu 2019. Nah, yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak di 2020 kemarin ini ya, yang masih terngiang juga. Pemilu 2019 juga masih terngiang-ngiang gitu ya. Bagaimana dinamiknya terus apa itu berita-berita hoax gitu kan, berita sara itu kan selalu mengiringi gitu. Sangat dinamis sekali di pemilu 2019. Pemilihan di 2020 juga catatan sejarah pertama kali pemilihan serentak di masa pandemi kan gitu. Bagaimana penyelenggara pemilu gitu. Ini walaupun yang kemarin sudah diundur ya dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Ini juga bagaimana KPU tetap melaksanakan tapi juga menjaga keselamatan masyarakat kan gitu. Karena keselamatan masyarakat ini sangat penting kan gitu. Nah, ini juga bagian yang tidak mudah kan itu. Namun KPU tetap optimis penyelenggaraan pemilihan serentak tetap berjalan dan juga tidak ada klaster baru. Karena banyak pihak juga mengkhawatirkan jangan-jangan KPU memaksakan pemilihan di 9 Desember 2020 nanti ada klaster baru kan gitu. Kekhawatiran masyarakat kan begitu. Nah, KPU mengatur strategi. Maka diaturlah strategi TPS paling banyak 300. Kan di aturan di Undang-Undang 10 2016 kan 500. Tapi ini di 300. Iya, dirampingkan jumlah pemilih ini maksimal 300. Diatur jadwalnya. Di C pemberitahuan itu, di C undangan, C pemberitahuan kan diatur. Si A nanti jam ini kan gitu, sudah diatur di TPS ini jam ini. Artinya apa? Strategi yang dilakukan oleh KPU ini untuk mengurangi kerumunan kan itu, untuk mengurangi kerumunan. Yang selanjutnya juga diatur di dalam TPS kan gitu. Di dalam TPS ada pintu masuk itu ada yang namanya cuci tangan.
terus ada Pengaturan petugas suhu. cek suhu, ada sarung tangan, kan gitu. Baru dikasih surat suara. Habis itu nyoblos, dimasukkan ke kotak, juga ini apa? Tinta ya. Ini dicopot di tempat yang sudah disediakan, ditinta, keluar cuci tangan terus dikasih tinta lagi. Jadi tintanya pun dulu nyelup, sekarang waktu itu kan terus ditetes. Ini bagian dari untuk mengurangi potensi pandemi itu. Nah, ketika ada pemilih gitu kan, ketika ada pemilih yang suhunya 37,3 ke atas, ini kan ada bilik khusus, itu di tempat di luar. Ini juga tidak mudah, karena kita harus kerjasama dengan para pihak, peserta pemilihannya, pemilihnya, stakeholder yang lain, untuk kita sosialisasikan secara masif. Secara masif bahwa KPU menjamin gitu. KPU menjamin ada pemilih yang datang ke TPS, ada prosedur yang sedemikian gitu. Pasti dijamin aman gitu kan. Pasti dijamin aman karena ada masker juga. Pemilih ada masker juga. Ketika pemilih lupa membawa masker, maka juga sudah disediakan di TPS. Disemprot juga secara berkala kan gitu. TPS itu disemprot secara berkala. Artinya secara komprehensif keamanan ini dijamin oleh penyelenggara. Maka datanglah para pemilih ini dengan senang hati gitu, dengan senang hati gitu. Karena mereka yakin bahwa nanti saya tidak akan tertular dan sudah tidak akan menulari kan gitu terkait dengan COVID ini. Dan alhamdulillah kekhawatiran publik ini sudah terjawab oleh penyelenggaraan pemilihan di 2020 gitu. Yang pertama, tidak ada klaster baru. Yang kedua, partisipasi pemilih ini meningkat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Ini Jawa Tengah sendiri ada 77, kan gitu. Artinya di atas ekspektasi, di atas kekhawatiran oleh publik, di atas juga target nasional kan, target nasional kan 77,5, kita lebih dari itu. Ini kenapa ini terjadi kan gitu? Karena ini tadi kita yakin dan kita melakukan strategi, melakukan terobosan-terobosan, juga mengutamakan keamanan, keselamatan pemilih atau masyarakat dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Gitu, Mbak. Berarti secara keseluruhan sebenarnya dari KPU, dari penyelenggara sendiri itu sudah banyak memberikan fasilitas dan ibaratnya memang yang berkewajiban memfasilitasi pemilih itu ya Bu dengan baik ya, walaupun ya namanya catatan kekurangan atau apa itu pasti selalu ada dievaluasi ya Bu ya. Pasti itu. Ya, baik Bu. Nah ini Bu, terkait tadi Ibu sampaikan yang terkait untuk tahun 2024 ini yang juga akan menyelenggarakan pemilu serentak ya Bu ya, walaupun 2 kali proses pelaksanaannya itu. Apakah dari segi ketentuan teknis penyelenggaraan itu ada perubahan? Misalnya syarat tentang pencalonan secara baik di anggota legislatif maupun eksekutifnya Bu. Jadi untuk pemilu 2024 ini kan kita ketahui bersama, regulasinya tidak ada perubahan. Di Undang-Undang 7 2017 itu tidak ada perubahan, sudah ditarik oleh prolegnas oleh DPR. Nah, karena undang-undangnya itu tidak ada perubahan, maka juga tidak ada perubahan di dalam teknis-teknisnya, tahapan-tahapannya atau syarat-syaratnya. Namun ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 ini terkait dengan verifikasi partai politik kan gitu. Kita sampaikan ini kepada partai politik bahwa partai politik peserta pemilu 2019 yang memenuhi ambang batas ini tidak dilakukan verifikasi faktual. Ini putusan Mahkamah Konstitusi. Namun tetap dilakukan verifikasi administrasi. Nah, bagi partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak memenuhi ambang batas atau tidak punya kursi di DPR RI itu
dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual termasuk partai yang baru itu. Jadi ada perlakuan khusus yang bagi partai politik yang punya kursi di DPR gitu. Nah, untuk yang ini walaupun tidak ada perubahan, ada putusan MK yang harus ditindaklanjuti dan KPU punya terobosan terkait dengan pendaftaran partai politik. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon peserta pemilu untuk pemilu 2024 KPU RI sudah melakukan sosialisasi FGD kepada KPU provinsi, kepada stakeholder di tingkat pusat, kepada partai politik juga terkait dengan persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Di draft PKPU sudah diatur nih, ini masih dalam pembahasan juga ya. Draft PKPU diatur ada rentang waktu persiapan peserta pemilu ini, calon peserta pemilu 120 hari sampai nanti ke pendaftaran partai politik di KPU. Ada terobosan baru lagi, pendaftaran di KPU RI, tersentralistik di KPU RI. Nah, untuk pemilihan serentak di 2024 juga ini di Undang-Undang 10 2016 ini di November gitu ya, di November 2024. Ini undang-undangnya juga tidak ada perubahan. Maka nanti ketika ada yang mau partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan, ini aturannya masih sama, syarat-syaratnya masih sama gitu karena tidak ada perubahan gitu. Oh ya, jadi memang tidak ada perubahan, hanya saja ada beberapa terobosan-terobosan baru ya Bu. Iya, terobosan baru untuk pemilunya ya, untuk pilkada tetap, tapi untuk pemilu ada terobosan KPU RI terkait dengan pendaftaran partai politik itu untuk menggunakan sipol kan gitu, menggunakan sipol itu wajib kan gitu. Ini untuk memudahkan partai politik dan penyelenggara juga. Dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi gitu terkait dengan verifikasi partai politik calon peserta pemilu gitu. Baik Bu. Wah, menarik sekali Bu, ini saya juga jadi tambah tahu sebagai penyelenggara pemilu juga saya semakin tahu. Mungkin kita break sebentar dulu ya Bu ya. Baik sahabat pemilih, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan Ibu Dr. Anda Putnawati MSI. Baik Ibu, kembali lagi kepada talk show kita kali ini ya Bu. Tadi saya di sini kan sebagai penyelenggara ya. Kami dalam jajaran KPU gitu. Bagaimana menurut Ibu arahan dalam kami mengemban amanat dalam melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan agar kita bisa berhasil dan tentunya minim dari permasalahan Bu. Oke. Jadi kita bekerja ini kan sudah ada kitab sucinya gitu ya. Kitab sucinya KPU itu apa? Penyelenggara pas saat penyelenggaraan pemilu ya Undang-Undang 7 2017 beserta turunannya ada PKPU, ada Juknis dan sebagainya. Di penyelenggaraan pemilihan ada Undang-Undang 10 2016, ada PKPU, Juknis, SOP dan sebagainya. Ini adalah kerangka hukum yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan tupoksi kita selaku penyelenggara pemilu. Asas penyelenggara itu apa? Ada mandiri, ada profesional, kan itu, ada kepastian hukum, ada integritas. Nah ini harus dijunjung tinggi dan harus dilakukan, dimanifestasikan, diimplementasikan di dalam setiap kerja-kerja kita, kan gitu. Ini ada koridor yang harus di fardu ain itu harus dilakukan gitu, harus dipatuhi kan gitu. Maka ketika teman-teman KPU Kabupaten Kebumen misalnya, salah satunya contoh,
itu harus melaksanakan koridor-koridor yang sudah ditentukan gitu. Integritas ini adalah nomor satu kan gitu, profesional dan sebagainya. Ketika kita melaksanakan tugas kita gitu secara profesional, mandiri dan berintegritas, saya yakin seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun penyelenggaraan pemilihan ini nanti akan tercapai luber jurdil kan itu, sesuai harapan masyarakat tentunya kan gitu. Maka tertib prosedur, tertib administrasi ini sangat penting kan itu. Karena ketika nanti tidak sesuai prosedur, ada semprit dari Bawaslu kan itu. Tidak tertib administrasi bisa dari Bawaslu, bisa dari nanti diajukan ke MK, ke PN, ke DKPP kan gitu. Karena wilayah-wilayah sengketa ini selalu menyelimuti kita gitu. Maka kita harus bekerja dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab itu tadi. Karena pekerjaan ini, pekerjaan penyelenggara pemilu ini kan ada pidananya kan itu, ada perdatanya kan gitu, ada etiknya kan gitu. Maka ini hal-hal yang selalu menyelimuti kita dan kita harus hati-hati kan itu. Maka di situ disebut mandiri. KPU itu kan bersifat mandiri, tetap dan nasional kan itu. Mandiri ini lembaga yang berdiri sendiri, lembaga yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun kan itu. Jadi sekali lagi teman-teman di sini harus solid. KPU kabupaten kota baik itu komisioner maupun sekretariat ini harus solid, menjadi teamwork yang baik untuk melayani peserta pemilu maupun pemilih. Karena tugas KPU apa? Melayani siapa? Melayani peserta pemilu, melayani peserta pemilihan, dan melayani pemilih. Bagaimana di dalam melayani itu tadi, yaitu mandiri, profesional, dan berintegritas. Nah, ketika kita mengedepankan itu semua, tetap tertib prosedur, tertib administrasi, insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak akan terjadi. Hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat, oleh publik, oleh ruang luar ini tidak terjadi. Kita lakukan komunikasi, koordinasi dengan yang terkait, dengan para pihak kan gitu. Nah, inilah pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan oleh KPU. Maka tagline-nya KPU kan KPU melayani. Melayani siapa? Ya melayani tadi. Ketika itu pemilu ya peserta pemilu dan pemilih, ketika itu pemilihan ya peserta pemilihan dan pemilih. Jadi ini yang harus dilakukan, yang harus dipahami oleh teman-teman baik itu komisioner maupun sekretariat kan gitu. Jadi ketika ada tahapan, KPU ini seperti artis gitu. KPU itu jadi sorotan kan gitu. Wong kita kadang melakukan yang sudah lurus saja ini masih dicurigai kan gitu. Apalagi yang tengok-tengok. Maka ketika ada yang lirak-lirik kan itu, maka harus diingatkan. CCTV-nya KPU itu siapa? Masyarakat kan itu. Masyarakat. Dan pekerjaan kita ini kan pertanggungjawabannya kan tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Maka ada sumpah janji. CPNS juga ada sumpah janji, komisioner juga ada sumpah janji. Apa yang harus dilakukan, maka mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan negara, daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi sekali lagi komitmen, soliditas, kedisiplinan ini adalah bagian satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan untuk mewujudkan lembaga kita yang kita cintai ini disegani oleh masyarakat, oleh publik gitu. Iya itu betul sekali Bu, karena gimana pun teamwork itu memang perlu sekali ya Bu untuk menciptakan.
Ya Bu, terus di pemilu dan pemilihan 2024 ini yang rencananya kan dilaksanakan di tahun yang sama ya Bu ya. Ini di manakah titik krusialnya Bu? Tahapan atau teknis penyelenggaraan bagi penyelenggara pemilu maupun khususnya di KPU kabupaten kota ya Bu, dapat diantisipasi secara dini atau ya kita lebih awal sudah tahu kita harus bagaimana, itu gimana Bu? Ya, jadi untuk pemilu dan pemilihan serentak ini di tahun yang sama gitu. Kita membayangkan beban kerja penyelenggara pemilu tentunya sangat berat. Ada kompleksitas persoalan-persoalan yang nanti akan terjadi di pemilu 2024. Maka SDM ini harus sangat kuat tadi, komitmen, ketangguhan, kesolidan ini sangat penting untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024. Nah, KPU ini masih dalam penggodokan ya dengan DPR, Komisi 2 dan pemerintah. KPU mengusulkan pemilu 2024 itu di 21 Februari 2024 dan pemilihan itu di 27 November 2024 agar tidak ada tahapan yang sangat krusial, tahapan yang sangat tebal, itu bahasanya Mas Pramono. Ini tidak ada tahapan yang sangat tebal di dalam irisan-irisan tahapan pemilu maupun pemilihan. Maka diaturlah Februari dan November kan itu. Nah, ketika selentingan isu di 15 Mei pasti nanti akan ada tumpukan tahapan pencalonan ini yang sangat pencalonan pemilihan ya. Pencalonan pemilihan ini sangat krusial gitu karena di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu baru selesai putusan Mahkamah Konstitusi kan gitu. Ini untuk pemilu ya. Ada sengketa-sengketa yang pengalaman pemilu 2019 kemarin itu selesai di Agustus. Nah, di Agustus itu ada tahapan pencalonan perseorangan dan nanti akan partai politik maupun gabungan partai politik. Ada irisan-irisan tahapan yang sangat tebal, yang sangat itu menjadi beban penyelenggara pemilu yang sangat berat. Maka usulannya seperti itu. Ini sudah disiasati, sudah diatur secara dini oleh KPU Republik Indonesia di dalam menyusun tahapan-tahapan. Mudah-mudahan hari pemungutan suara untuk pemilu ini sudah disepakati dalam tahun ini agar kita punya kepastian dan KPU RI dalam menyusun tahapan program dan jadwal ini sudah clear kan itu. Dan memang sangat tarik menarik ya. Tarik menarik ini teman-teman, kalau adik-adik kalau mengikuti dinamikanya di pusat itu sangat tarik menarik terhadap penetapan pengusulan hari pemungutan suara. Walaupun memang di regulasi yang punya kewenangan menentukan hari pemungutan suara adalah KPU, namun di sana harus konsultasi dibahas bersama dengan DPR maupun pemerintah agar nanti semua sangat saling mendukung, saling mensupport terhadap penyelenggaraan pemilu serentak di 2024 gitu. Ya, semoga di pemilu 2024 seperti yang Ibu katakan tadi bisa berjalan lancar ya Bu ya, walaupun dilaksanakan dalam satu waktu ya Bu, di tahun yang sama. Ya, terima kasih sekali Ibu atas ilmu yang telah dibagikan. Mungkin kita bisa menyambungnya di lain waktu dengan obrolan dan bahasan yang lebih menarik dan tentunya informatif juga untuk kita semua Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Sahabat pemilih yang budiman, demikian tadi talkshow kita pada hari ini bersama Ibu Dr. Randa Putnawati MSI, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Semoga tayangan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat pemilih dimanapun berada. Ingat untuk selalu menerapkan 5M karena COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Dwi Agustiningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.